Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di BT Channel. Kali ini saya akan mereview bagaimana cara membuat meja untuk olahraga tenis meja. Tapi sayangnya reviewnya bukan dimulai dari pertama, yaitu mulai dari pembelian bahan, kemudian proses pemotongan, dan kemudian pemasangannya. Karena ternyata saya tidak punya kesempatan untuk membuat videonya, dan karena keasikan kerja akhirnya sudah langsung jadi meja. Jadi kalau sekarang ini kita mengingat cerita tentang Cinderella yang punya sepatu kaca, kalau saya tidak punya sepatu kaca, saya punyanya meja pingpong kaca. Jadi meja pingpong yang saya buat ini adalah meja pingpong yang terbuat dari kaca. Dan ini mungkin satu-satunya di dunia ini ya saudara-saudara. Saya selama hidup jadi manusia bukan. Dan selama hidup ini ya saudara-saudara, saya belum pernah menemukan meja pingpong yang terbuat dari kaca. Kalau sepatu terbuat dari kaca sudah ada filmnya, tapi meja pingpong yang terbuat dari kaca ini belum pernah ada yang buat, belum ada filmnya juga. Nah, tapi sekarang saya filmkan jadi video supaya saudara-saudara bisa lihat. Mulanya sebenarnya saya itu pengen olahraga, apalagi di masa pandemi ini kita nggak boleh keluar. Terus 17-an ada pertandingan, jadi harus latihan. Mikir-mikir beli meja pingpong dengan bahan dari hardboard. Nggak lama, 1 tahun mejanya sudah melengkung. Saya pikir-pikir meja apa yang nggak melengkung ya? Meja yang terbuat dari apa yang tidak melengkung gitu. Meja pingpong yang terbuat dari jati pun melengkung gitu. Nah, jadi akhirnya saya pikir-pikir, oh iya, ada yang tidak melengkung, kaca. Tapi ketebalan seperti apa untuk bisa menggantikan bahan kayu? Lalu saya coba memantulkan bola pingpong di atas kaca yang tebalnya 5 mm. Saya pantulkan begini. Ternyata daya pantul dari kaca ini cukup bagus. Bahkan mungkin menurut penilaian saya, daya pantul meja berbahan kaca ini lebih bagus daripada meja pingpong yang terbuat dari jati. Kemudian saya juga pernah membuat, bukan membuat ya, saya mencoba bermain dengan memutar bola pingpong diputar. Ternyata pantulan yang dihasilkan dari bahan kaca ini cukup bagus. Jadi bola yang berputar ini tetap melaju sebagai bola yang sedang berputar di atas meja pingpong yang terbuat dari kaca ini. Jadi kemudian setelah itu saya mengambil kesimpulan bahwa sangat memungkinkan sekali untuk membuat meja pingpong yang terbuat dari kaca. Lalu saya memutuskan untuk membeli kaca dengan ukuran meja pingpong dengan ketebalan 9 mm. Karena saya juga pernah tanya ke tukang kaca, toko kaca, mencari yang 12 mm, ternyata stoknya habis, jadi tinggal 9 mm, jadi saya beli kaca yang 9 mm itu. Nah, sekarang kita akan mengecek apakah ukuran dari meja pingpong ini sudah memenuhi standar atau tidak. Dan kalau tidak, apa alasannya? Nanti kita lihat saja kelanjutannya.
Ya, ini adalah ukuran dari meja pingpong. Kalau kita lihat, lebarnya adalah 152,5 cm. Oke, kita coba cek apakah memang 152. Nah, kalau kita lihat ini pas di ujung sana, lalu kita zoom 152. Nah, ukuran yang sebenarnya itu adalah 152,5 cm, tapi ini 152. Ini saya curiga ya. Curiganya adalah pada waktu saya memesan kaca ini, toko kacanya itu berpikir mungkin saya salah ukuran. Kenapa harus dilebihkan 5 cm? Jadi akhirnya dipotongkan dengan ukuran 152. Ini 152. Jadi ini saya curiga mereka ini berpikir saya salah memberikan ukuran. Kenapa harus 0,5 gitu, 152,5. Mereka nggak tahu kalau sebenarnya ini dipersiapkan untuk membuat meja pingpong. Oke, sekarang yang berikutnya, panjangnya adalah 274 cm. Jadi kita nggak usah hitung panjangnya, kita bagi 2 saja ya. 274 cm harusnya dapat 137. Jadi di sini 137, benar ya. Jadi untuk panjangnya meja ini betul 137 cm. Kemudian tingginya harusnya 76. Jadi ini tingginya 76 cm. Mari kita ukur tingginya 76. Kalau di sini hanya 73. Ya. Iya, 73. Kurang 3 cm. Tidak masalah ya, karena ini memang bukan untuk pertandingan standar internasional. Nah, kenapa tidak sampai 76? Karena di bagian bawah meja pingpong ini saya menggunakan meja yang seharusnya dipakai untuk pekerjaan pergudangan. Nah, ini kita lihat di bagian bawahnya. Ini adalah bagian bawah dari meja pingpong. Jadi saya menggunakan 2 meja yang berukuran kurang lebih 71 atau 72 cm. Ya, 72 cm. Dengan nanti ditambah triplek yang ukuran 1 cm. Jadi pas 73. Ya, sekalipun mungkin kurang 3 cm, tapi ya cukup lumayan untuk latihan dan untuk olahraga. Yang penting ukuran dari mejanya sudah memenuhi standar. Jadi pertama-tama ya harus mencari meja terlebih dulu dengan ukuran kurang lebih 75 cm. Nanti ditambah kaca dengan ketebalan kurang lebih 1 cm, jadi 76 cm ya. Nah, itulah, ini bagian bawah dari meja pingpong. Kemudian kita kembali ke bagian mejanya. Tadi sudah terbuat dari kaca dengan daya pantul yang cukup bagus, dengan bola biasa maupun juga dengan bola berputar, memiliki daya pantul yang cukup bagus. Dengan bola berputar, setelah terpantul di meja, bola masih tetap berputar sangat kuat sekali. Jadi
daya putar bola tidak hilang oleh karena pantulan meja pingpong yang terbuat dari kaca ini. Jadi inilah kira-kira bentuknya. Karena memang ukuran tripleknya tidak sepanjang dan selebar meja pingpong standar, jadi pada akhirnya ada bagian yang tidak terkena lapisan triplek. Sekalipun demikian, tidak mengurangi kekuatan dari meja pingpong kaca ini ya. Lalu di bagian atas triplek saya lapisi kain flanel berwarna hijau. Ya, tujuannya adalah agar tetap memiliki nuansa meja pingpong yang secara umum berwarna hijau. Lalu untuk garis meja, saya menggunakan selotip kertas. Jadi sebelum meja itu dipasang, jadi meja kaca ini sudah diberi selotip kertas sebagai garis dari meja pingpongnya. Lalu kemudian ada yang penting juga, yaitu sambungan antara sisi meja yang satu dengan sambungan sisi meja yang kedua. Nah, ini adalah sambungannya. Kalau kita lihat di sini, jadi saya kasih space kurang lebih 1 cm jarak antara sisi kaca satu dengan sisi kaca kedua. Kemudian di tengah-tengahnya saya laburi dengan lem kaca silikon. Tujuannya apa? Tujuannya agar pada saat bermain pingpong, antara pemain yang satu dengan pemain yang kedua ketika asik bermain, kadang-kadang mereka mendorong meja. Kalau meja tidak dilapisi dengan silikon, pada saat pemain tidak sengaja mendorong meja karena untuk menggapai bola dan dia harus mendorong meja, antara meja kaca yang satu dengan meja kaca yang kedua tidak bertubrukan. Karena kalau bertubrukan bisa mengakibatkan pecah. Nah, inilah salah satu kelemahan dari meja pingpong yang terbuat dari kaca. Tapi sudah ada solusi sehingga pada saat bermain betul-betul sudah aman dan tidak bertubrukan. Berikutnya yang harus diperhatikan adalah bagian ujung. Karena biasanya bagian ujung sini sering mengena pada kaki pemain, sehingga kita harus betul-betul membuat pemain itu aman bermain, sehingga tidak boleh terlalu tajam sudut mejanya. Kemudian juga harus diperhatikan supaya jangan sampai ada bagian sisi meja luar itu yang belum ditumpulkan. Tapi ini saya sudah cek, bagian sisi meja semuanya sudah tumpul. Ya, jadi itulah kira-kira meja pingpong yang terbuat dari kaca. Mungkin kalau ada Cinderella, ya mungkin Cinderella juga akan bermain pingpong dengan meja kaca ini ya. Dan ini adalah meja pingpong satu-satunya di dunia yang terbuat dari kaca. Baik, sekarang kita akan lihat bagaimana daya pantul dari meja pingpong ini. Mari kita coba untuk melihat sejauh mana kemampuan dari meja pingpong ini memantulkan bola. Tapi kita lihat dulu seberapa kuat daya pantulnya. Saya akan lemparkan satu bola di atas meja.
pantulnya cukup bagus karena saya melihat belum menemukan pengurangan daya pantul yang signifikan ya. Di sini saya belum menemukan pengurangan daya pantul yang signifikan. Jadi daya pantulnya memang natural sesuai dengan berat jenis bola dengan gravitasi bumi. Sampai kepada pantulan yang terakhir menunjukkan daya pantul yang cukup bagus. Sekarang kita coba untuk mainkan seberapa kuat daya pantulnya.